Oh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Udah sarapan belum, guys? Belum. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Di pagi yang cerah ini, izinkan kami kelompok 6 mempresentasikan materi kami, yaitu Sejarah Sastra di Indonesia. Next, lanjut, Mbak. Pengertian sastra. Kata sastra dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengambil istilah dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Kata sas memiliki makna instruksi atau pedoman, dan tra berarti alat atau sarana. Menurut Plato, sastra merupakan tiruan atau gambaran dari kenyataan dalam atau mimesis. Hal tersebut karena sebuah karya sastra harus merupakan bentuk teladan alam semesta sekaligus menjadi model kenyataan kehidupan manusia sehari-hari. Sastra adalah seni yang menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman dalam bentuk seperti puisi, fiksi, drama, dan esai. Sastra berfungsi untuk berbagai hal seperti menghibur, menginspirasi, mengajarkan, dan mendorong pemikiran yang mendalam tentang kehidupan manusia. Sastra tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tetapi juga berfungsi sebagai representasi dari masyarakat dan budaya tempatnya diciptakan. Menurut Sumi, sastra merupakan bentuk dan hasil pekerjaan seni secara kreatif yang menggunakan manusia dan kehidupannya sebagai objek sastra. Selain itu, dalam sastra juga menggunakan bahasa sebagai objeknya, memiliki melalui pengertian sastra yang disampaikan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa sastra adalah hasil karya manusia yang menceritakan mengenai kehidupan manusia dan disampaikan melalui bahasa. Lalu, sejarah sastra di Indonesia. Yang pertama adalah zaman prasastra Indonesia. Prasastra Indonesia mengacu pada periode sebelum muncul sastra tertulis di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Tradisi lisan. Sebelum ada sastra tertulis, masyarakat Indonesia mengandalkan tradisi lisan untuk menyampaikan cerita, mitos, legenda, dan pengetahuan mereka. Mitos dan legenda. Prasastra Indonesia kaya dengan mitos dan legenda yang menggambarkan kepercayaan dan kehidupan masyarakat pada masa tersebut. Lagu-lagu tradisional. Selain cerita-cerita lisan, lagu tradisional juga menjadi bagian penting dari prasastra Indonesia. Lagu-lagu ini sering kali mengundang moral, nasihat, atau kisah-kisah bersejarah, transmisi pengetahuan, dan nilai-nilai. Melalui cerita-cerita dan lagu tradisional, prasastra Indonesia berperan dalam transmisi pengetahuan, nilai-nilai, dan kebijaksanaan dan yang menjadi bagian integrasi dari kehidupan masyarakat pada saat itu. Yang kedua ada sastra klasik Jawa. Sastra Indonesia memiliki akar yang kuat dalam tradisi sastra klasik Jawa, yang terutama terkait dengan pengaruh Hindu-Buddha. Karya-karya seperti Ramayana dan Mahabharata diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno dan disesuaikan dengan budaya setempat. Berikut beberapa karya sastra yang muncul pada periode ini, yaitu prasasti, karya sastra epik, pewayangan, dan sastra agama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Marlina.
Baik, yang ketiga yaitu sastra zaman kolonial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia terutama dimulai dengan kedatangan Portugis pada abad ke-16, diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Spanyol, memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sastra di Indonesia, yaitu pengaruh bahasa, perubahan tema dan gaya sastra, pendidikan modern, dan penyebaran teknologi cetak. Yang keempat, sastra lama atau sastra Melayu. Karya sastra lama ini lahir dari masyarakat Indonesia secara turun-temurun yang masih pegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Dalam karya sastra lama ini biasanya berisi tentang pendidikan, nasihat, adat istiadat, ajaran agama, hingga ajaran moral. Sastra lama merupakan karya sastra yang berbentuk lisan atau ucapan, sering juga disebut sebagai sastra Melayu yang proses terjadinya berasal dari ucapan serta cerita orang zaman dulu. Berikutnya yaitu ciri-ciri sastra lama. Yang pertama, tidak memiliki nama atau bisa disebut anonim. Semua sastra lama yang terdapat di Indonesia tidak ada nama pengarangnya. Yang kedua, milik masyarakat. Karena sastra lama tidak ada pengarangnya, maka dongeng, legenda, fabel, serta semua jenis sastra lama menjadi milik masyarakat. Yang ketiga yaitu istana sentris. Mayoritas sastra lama banyak berkisah tentang cerita-cerita di sekitar lingkungan kerajaan. Ini tidak mengherankan karena pada masa lalu banyak kerajaan yang berjaya di Indonesia. Yang keempat, adat kepercayaan dan mistis. Sastra lama muncul berdasarkan adat kepercayaan masyarakat pada masa lalu. Adat kepercayaan setiap suku berbeda, oleh karena itu banyak timbul dongeng-dongeng maupun legenda yang berbeda di setiap daerahnya. Yang kelima, yaitu disebarkan secara lisan. Sastra lama disebarkan lewat lisan melalui cerita-cerita yang disampaikan masyarakat secara turun-temurun. Sastra lama terbagi menjadi dua jenis, yaitu puisi dan prosa. Next. Yang kelima, Pujangga Baru. Sastra Pujangga Baru merujuk pada gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada awal abad ke-20. Gerakan ini menandai transisi dari sastra tradisional ke sastra modern dalam bahasa Indonesia. Istilah Pujangga Baru pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Takdir Alis Jahbana dalam esainya yang berjudul Pujangga Baru yang diterbitkan pada tahun 1933. Gerakan ini bertujuan untuk menghasilkan karya sastra yang lebih modern dan terbuka terhadap pengaruh Barat. Next. Yang keenam, sastra angkatan Pujangga Baru. Setelah Pujangga Baru, muncul gerakan sastra angkatan Pujangga yang lebih terfokus pada identitas nasional dan perjuangan melawan penjajahan. Kontemporer di Indonesia terus berkembang dan mengalami evolusi seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya. Penulis-penulis seperti Yang kedelapan, sastra daerah. Selain sastra Indonesia yang ditulis dalam bahasa nasional, sastra daerah juga memiliki peran penting dalam warisan sastra Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia memiliki tradisi sastra lokal mereka sendiri, termasuk sastra Jawa, yaitu kakawin, tembang, dan wayang kulit, sastra Sunda seperti kidung, tembang Sunda, sastra Batak seperti gondang, gondang sabangunan, dongeng. Kesimpulan, sastra adalah seni yang menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman dalam bentuk seperti puisi, fiksi, drama, dan esai. Adapun sejarah sastra di Indonesia yaitu zaman prasastra, zaman klasik Jawa, zaman kolonial, sastra lama atau sastra Melayu, sastra Pujangga Baru, sastra angkatan Pujangga Baru, sastra modern dan kontemporer, serta sastra daerah.
Baik, terima kasih kepada Mbak Nanda dan Mbak Marlina. Di sini kelompok 6 membuka 3 pertanyaan saja. Siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya. Izin bertanya atas nama Tusi Siti Raihani. Tadi dijelaskan tentang sastra lama, ya kan? Nah, berikan contoh dan bentuk dari sastra lama. Ya. Bentuk dan contoh dari sastra lama. Apa pertanyaannya bilangin? Pertanyaannya, tolong diberikan perbedaan antara sastra lama dan sastra sekarang ini. Apakah sastra di zaman sekarang ini masih memiliki ciri-ciri yang sama dengan sastra lama? Boleh tolong diulangi? Boleh diulangi nggak, Mbak? Pertanyaannya? Apa perbedaan dari sastra baru dan juga sastra lama? Dan apakah sastra baru juga masih menggunakan ciri-ciri sastra lama? Saya. Ini langsung pertanyaannya ya. Dengar nggak, Yen? Suaranya. Parah sih kalau nggak denger udah pakai ini. Coba Mbak, tanya apa? Tolong berikan contoh karya sastra daerah dan apa saja yang terkenal dari berbagai daerah di Indonesia. Tolong berikan contoh karya sastra daerah. Ya. Dan apa saja yang terkenal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang terkenal Dari berbagai daerah di Indonesia Raya. Iya. Udah pakai apa itu namanya? Nggak kedengeran juga ya Allah. Mohon maaf ya guys, di sini rame banget. Oh iya, lagi di pasar ya, Wak? Biasa ibu-ibu di depan. Apa di grup aja nanti tak kirim ya pertanyaannya di grup ya? Iya, ditulis di grup juga nggak apa-apa Mbak, diketik Mbak. Tuh suaranya kan, dengar kan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa, yaitu apa perbedaan sastra baru dan sastra lama, dan apakah sastra baru masih menggunakan ciri-ciri dari sastra lama? Sastra lama merupakan karya sastrawan yang hidup pada zaman kerajaan atau sastra yang berkembang di masyarakat tradisional, seperti legenda, parabel, fabel, pantun, sage, dan hikayat. Sedangkan sastra baru adalah karya sastra yang berkembang di masyarakat modern. Sastra baru muncul setelah adanya pergerakan nasional dan sudah hilangnya zaman kerajaan, seperti drama, cerpen,
dan novel. Dan apakah sastra baru masih menggunakan ciri-ciri dari sastra lama? Jawabannya adalah tidak. Karena sastra lama cenderung bertemakan istana sentris atau bertemakan kayak kerajaan, sedangkan sastra baru bertemakan tentang masyarakat sentris. Terus sastra lama juga bersifat kaku, sedangkan tema sastra baru bersifat kreatif. Terus sastra lama biasanya menggunakan bahasa Melayu, Arab, sedangkan sastra baru menggunakan bahasa Indonesia ataupun Eropa. Dan ada lagi yaitu penyebaran sastra lama ini melalui lisan, sedangkan sastra baru melalui tulisan. Bagaimana Mbak Anissa? Bisa kasih pengertian tentang sentris itu tadi nggak? Tadi kan Mbak Marlina menyebutkan tentang sentris. Nah, sentris itu, pengertian sentris itu sendiri apa? Baik, sembari menunggu Mbak Marlina menjawab pertanyaan Mbak Nisa Nur Istiqomah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Destia. Pertanyaannya adalah, tolong berikan contoh karya sastra daerah dan apa saja yang terkenal dari berbagai daerah. Oke, sebelumnya, sastra daerah disebut juga sastra lisan atau sastra yang berkembang atau muncul di tengah-tengah kehidupan rakyat. Jadi sastra daerah atau sastra lisan adalah jenis sastra yang dituturkan dari mulut ke mulut secara lisan. Sastra daerah terdiri atas 4 macam bentuk yang tradisional peribahasa. Yang kedua, pertanyaan tradisional atau teka-teki tradisional dalam kurung cangkriman yang isi rakyat, maaf guys. Misalnya, pantun, bidal, gurindam, parikat, dan prosa rakyat. Biasanya berbentuk dongeng dan legenda. Jadi contohnya adalah legenda Maling Kundang, cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Maling Kundang berisi kisah tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya dan karena itu dikutuk menjadi batu. Jadi, karya sastra daerah itu berkembangnya secara lisan. Bagaimana Mbak Destia? Oke, cukup. Tapi tadi ada suaranya agak patah-patah. Boleh nggak sih dikirim ke grup atau chat pribadi gitu? Baik, mohon maaf ya guys, ini jaringannya memang Masya Allah. Saya akan mengirimkan jawabannya ke grup. Izin jawab pertanyaan dari Tusi.
Berikan contoh dan bentuk dari sastra lama. Bentuk contoh dari hikayat adalah Mutiara dan Sunan. Puas. Kebaikan tukang kayu telah menginspirasi raja untuk menjalani hidupnya dengan lebih sederhana dan bahagia. Yang kedua, syair. Sebagai salah satu contoh syair berirama A, yakni seperti terdapat pada syair Si Pahit Lidah dari Ghazali tahun 1978 bait ke-287. Tersebut kisah hari suatu, hari pun senja tibalah waktu. Buah dikirim pengawal itu untuk santapan Baginda Ratu. Yang selanjutnya, Gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah, atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Berdasarkan bentuk atau isi gurindam, ciri-cirinya sebagai berikut. Tiap suku terdiri dari atas 2 baris, banyak setiap suku kata pada tiap-tiap baris tidak tetap, biasanya 10-12 suku kata. Sajak AA, gurindam yang baik bersajak penuh, tetapi ada juga yang bersajak paruh. Baris kedua adalah akibat atau balasan tersebut dalam baris pertama. Gurindam berisi nasihat. Contoh, cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari oleh kamu akan abadi yang ada baik sedikit budi. Yang selanjutnya, pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa, dibaca upasa. Ciri-ciri pantun antara lain, pantun terdiri atas 4 larik dalam satu baris, bersajak ABAB, ABBA, AABB. Satu baris terdiri dari 4 sampai 5 kata,
8 sampai 12 suku kata. Bentuk pantun terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Contoh, asam kandis, asam gelugur. Kedua asam riang-riang. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Baik, Cukup. terima kasih kepada Nanda yang telah menjawab pertanyaan dengan begitu detail. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nanda bisa dikirim materinya di grup biar bisa nyatet. Siap. Baik, apakah sudah bisa ditutup? Ada yang ingin bertanya lagi? Maaf, tadi pertanyaan saya dari Mbak Marlina udah dijawab belum ya? Bagaimana, Mbak? Oh, pertanyaannya Mbak yang ke Mbak Marlina. Silakan Mbak Marlina. Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Koneksinya Mbak. Maaf ya. Tadi kan Mbak Marlina nyebutin tentang sins apa-apa dari yang pertama. Jadi pengertian sins itu sendiri apa gitu? Oh ya, istana sentris itu ya? Sentris. Jadi istana sentris itu kayak kisah sejarah tradisional yang berisi tentang kehidupan kerajaan gitu loh. Sedangkan masyarakat sentris itu cerita yang berisi tentang kehidupan keseharian masyarakatnya. Bagaimana? Oke, terima kasih. Cukup. Baik, perhatiannya melakukan kebaikan dan kesalahan juga agak sedikit kurang lancar karena memang kendala dari koneksi internetnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.